Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Letnan Kolonel menghela nafas dan berkata dengan nada cemberut bahwa jika situasi ini berlanjut, gerbang mereka harus dihancurkan oleh penduduk desa dalam waktu singkat. Kita adalah anak-anak rakyat, jadi secara alami kita harus memikirkan tentang rakyat. Jika kita dirugikan, kita harus dirugikan. Sang kolonel memandangi gerbang pagar besi yang lepas, dan mendesah sedikit tanpa daya. Setelah beberapa saat mereka masuk, entah itu dihancurkan atau ditabrak, kita hanya bisa menghindarinya, kita tidak bisa melawan. Iya. Letnan Kolonel mengangguk tak berdaya dan setuju. Ngomong-ngomong, kamu segera mengirim seseorang untuk melindungi tabib ahli di barak. Kolonel itu sepertinya tiba-tiba mengingat sesuatu, dan buru-buru menoleh dan bergegas ke orang-orang di belakangnya dan berkata, jika perlu, kamu bisa menggunakan kekerasan. Dia tahu bahwa penduduk desa berbicara tentang dokter ahli dan mempersembahkan korban kepada Dewa Gunung. Itu tidak hanya berbicara tentang mereka. Setelah mereka masuk, mereka benar-benar akan menyerang para dokter ahli. Saat dia berbicara, seluruh pintu pagar besi bentrok, dan itu jelas akan dijatuhkan oleh semua orang dalam waktu singkat. Lin Yu memandang sekelompok penduduk desa yang mendekati kegilaan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia tidak tahu apakah akan menggambarkan mereka sebagai gunung dan sungai yang miskin karena masalah, atau ketidaktahuan dan ketidaktahuan. Dia melihat bahwa tidak ada cara untuk terus membuat masalah, dan dia siap untuk berdiri, tetapi sebelum dia bisa berdiri, Ani yang berada di sampingnya tiba-tiba mengambil beberapa langkah ke depan dan berteriak kepada penduduk desa yang kerusuhan, kalian semua salah. Tidak ada Dewa Gunung sama sekali di sini, dan penyakitmu bukanlah hukuman, itu karena virus. Karena tenaga yang berlebihan, seluruh wajah putih Ani membengkak menjadi merah muda. Penduduk desa yang paling dekat dengannya berbalik ketika mendengar ini dan menatapnya dengan segala keraguan. Mereka sangat penasaran dan terkejut pada orang asing yang tiba-tiba muncul itu. Dengarkan saya seorang dokter. Saya di sini kali ini untuk membantu Anda menangani virus ini dan membantu Anda memulihkan kesehatan. Ani meletakkan tangannya di mulutnya dan berteriak kepada penduduk desa dengan keras, tolong berhenti dan dengarkan saya untuk mengatakan beberapa kata. Mendengar teriakannya, semakin banyak penduduk desa yang berhenti dan berbalik menghadapnya. Dengarkan saya adalah wakil presiden American Medical Association dan seorang dokter yang berpengalaman. Saya percaya bahwa selama saya dapat menemukan sumber penularan virus, saya pasti akan dapat membantu Anda menyembuhkan apa yang Anda sebut penyakit aneh. Ani mencoba yang terbaik untuk menunjukkan tampilan yang tulus dan menjelaskan kepada semua orang. Apa yang baru saja Anda katakan? Setelah mendengar kata-kata Ani, lelaki botak yang tadi terjepit di depan gerbang besi itu tiba-tiba terseret keluar dari kerumunan, memandang Ani dari atas ke bawah, dan bertanya dengan cemberut. Saya seorang dokter dari American Medical Association. Seorang ahli virus. Ani berkata bahwa dia buru-buru mengeluarkan sertifikatnya dari American Medical Association dan menunjukkannya kepada semua orang. Apa kau dengar itu? Iblis asing ini juga seorang dokter, jadi sama saja saat kita menggunakannya untuk menyembah Dewa Gunung. Bal sama sekali tidak memperhatikan kata-kata Ani, dan langsung berteriak pada penduduk desa. Begitu suaranya turun, sekelompok penduduk desa langsung menjadi antusias, dan mereka segera mengepung Ani, seolah ingin menangkap Ani. Beberapa pengawal Ani ketakutan ketika melihatnya, dan mereka bergegas menuju kerumunan, mencoba menyelamatkan Ani, tetapi sudah terlambat. Mereka belum bergegas. Kerumunan telah mengepung Ani dan memblokir mereka. Di luar. Pegang dia untuk menyembah Dewa Gunung. Sementara kerumunan berteriak keras,
mereka mengulurkan tangan kotor berlumuran lumpur dan meraih Ani. Ah, kembali, kalian semua kembali. Ani yang ketakutan Huarong menjadi pucat. Dia telah berurusan dengan masyarakat kelas atas yang sopan sejak dia masih kecil. Dia belum pernah melihat postur seperti itu. Melihat wajah kasar dan telapak tangan hitam yang membentang di sekelilingnya, dia benar-benar ketakutan. Rusak, rasa putus asa yang sangat besar tidak bisa menahan perasaan di dalam. Tetapi pada saat dia melihat bahwa dia akan ditangkap oleh kerumunan, sesosok tiba-tiba jatuh dari langit, dan kemudian ditendang dengan dua kaki yang rapi, menjatuhkan sebagian besar kerumunan di depannya. Rasa penindasan di samping Ani tiba-tiba mereda, dan dia segera berbalik dan melihat sosok itu, Lin Yu yang tidak melihat orang lain. Wajah Lin Yu muram, dan tiba-tiba dia memeluknya, memutarnya, dan kemudian menendangnya lagi. Seorang pria yang datang dari belakang menendang dan jatuh ke tanah. Di keramaian, siapapun yang muncul lagi, jangan salahkan aku karena bersikap sopan. Lin Yu memutar pergelangan tangannya, dan dia tidak tahu ketika ada jimat kuning di tangannya. Dia melemparkannya tiba-tiba, dengan ledakan keras, dan melihat jimat itu segera mengeluarkan api besar, lalu melesat. Penduduk desa tiba-tiba ketakutan ketika mereka melihat pemandangan aneh ini, dan kemudian mereka tenang, menatap Lin Yu dengan sedikit ketakutan di mata mereka. En menciut erat di pelukan Lin Yu dengan ketakutan, wajahnya pucat dan dia tidak berani mengekspresikan dirinya, tetapi dia segera tenang, karena dia merasakan dada hangat Lin Yu, dia merasakan perasaan yang dalam di hatinya. Rasa aman. Lin Yu memeluk Ani erat-erat di pelukannya dan menatap orang-orang di sekitarnya dengan dingin, matanya seperti pisau, dan semua orang yang ketakutan mundur selangkah. Kamu siapa? Bal memimpin untuk pulih, dan dengan cepat mengambil langkah ke depan, menunjuk ke Lin Yu dan mengutuk, apa yang ada di tanganmu sekarang? Botak, jangan kasar pada Dao Master. Pada saat ini, kepala desa Si Jiawu segera memarahi anak botak itu, berdiri dan memandang Lin Yu, dan berkata dengan hormat, Tuan kecil, apa yang baru saja Anda pegang di tangan Anda adalah kertas Tao Zeng Sai Chong Fu. Tidak buruk. Lin Yu memberinya senyum tipis, mengetahui bahwa dia menganggap dirinya sebagai seorang pendeta Tao. Pemimpin jejak, tidak sopan. Ketika kepala desa mendengar kata-kata itu, ekspresinya berubah, dan dia dengan hormat membungkuk kepada Lin Yu. Kepala desa, jangan tertipu olehnya. Botak itu bergegas ke tanah dengan ganas dan memuntahkan dahak kuning tebal, melirik Lin Yu dengan dingin, dan berkata, di mana anak ini terlihat seperti tuan? Diam. Kepala desa mengerutkan kening dan memarahinya dengan marah, lalu menoleh ke Chong Lin Yu dan bertanya dengan penuh semangat, Guru Dao kecil, apakah Anda di sini kali ini untuk membantu penduduk desa kami menyingkirkan roh jahat? Lin Yu baru saja melihat tangan itu pada seorang Tao yang sangat kuat ketika dia masih muda. Itu adalah keterampilan yang sangat kuat, jadi dia menyimpulkan bahwa Lin Yu bukanlah orang biasa. Saya di sini untuk membantu Anda, tapi saya bukan master. Lin Yu meliriknya dan tersenyum tipis. Dia tahu seni yang mendalam, tetapi dia secara fundamental berbeda dari para Taois yang hanya berpura-pura menjadi dewa dan lompat tali. Baiklah, kepala desa, saya akan mengatakan bahwa anak ini bukan seorang majikan. Wajah botak itu terangkat dan berkata dengan tergesa-gesa. Kamu bukan pemimpin Tao. Kepala desa juga tampak sangat terkejut, lalu bagaimana Anda membantu kami? Teman saya baru saja mengatakan bahwa situasi di desa Anda adalah infeksi virus dan tidak ada hubungannya dengan Dewa Gunung. Lin Yu memandang mereka dan berkata dengan lemah, dan saya adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok dengan keterampilan yang masuk akal, jadi tentu saja saya dapat membantu Anda. Pengobatan Cina. Kepala desa mengerutkan kening dan melihat Lin Yu. Penduduk desa lainnya juga melirik Lin Yu, menundukkan kepala mereka dan menggumamkan beberapa kata karena terkejut,
masih melihat Lin Yu dengan kekaguman yang sama. Tidak seperti orang-orang modern di kota-kota besar, ketika mendengar kata pengobatan Cina, mereka sama sekali tidak meremehkan atau meremehkan duo Lin Yu dan pengobatan Cina. Sebaliknya mereka mendengar bahwa Lin Yu adalah seorang dokter pengobatan Cina. Setelah itu, permusuhan berkurang banyak. Karena nenek moyang mereka dulu pergi berobat tradisional Tionghoa ketika mereka sakit turun-temurun, dan pengobatan Tionghoa mereka di sini sangat murni, dan banyak dari mereka tahu cara melakukannya, jadi mereka secara alami menghormati pengobatan Tionghoa, tetapi karena pengobatan Tiongkok terlalu rumit, sangat sulit untuk dipelajari, dan berkembang. Dokter TCM mereka di sini juga mulai menurun. Lin Yu tampaknya menyadari rasa hormat mereka terhadap pengobatan Tiongkok, dan tidak dapat menahan perasaan sedikit penghiburan di hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia mengucapkan kata pengobatan Tiongkok dan menerima penegasan yang begitu besar dari pihak lain, jadi dia tidak menyukai orang-orang ini. Ini telah berkurang sedikit, dan saya ingin membantu mereka menyembuhkan virus lebih banyak lagi. Lalu kamu berkata, bagaimana kamu akan membantu kami menyembuhkan? Kepala desa memandang Lin Yu dengan beberapa keraguan, dan nadanya jelas penuh keraguan. Meskipun orang-orang di sini semua mengagumi pengobatan Tiongkok, mereka tahu bahwa dokter pengobatan Tiongkok tidak akan berhasil sampai usia tertentu. Dokter pengobatan Tiongkok muda secara alami skeptis. Teman saya baru saja mengatakan bahwa pertama-tama kami harus menemukan sumber penularannya. Jika Anda dapat membantu kami menemukan sumber virus ini secepat mungkin, maka kami secara alami dapat menyembuhkan Anda secepat mungkin. Lin Yu memandang mereka dengan sabar dan menjelaskan. Ia mengamatinya saat ia mendaki gunung barusan. Medan di sini rumit, dengan pegunungan dan jurang yang saling bersilangan, vegetasi dan hewan yang banyak dan banyak jumlahnya, mustahil bagi mereka untuk menemukan sumber virus dalam waktu singkat. Namun, jika masyarakat tertolong, waktu mereka untuk menemukan sumber penularan pasti akan sangat dipersingkat. Jadi Lin Yu membutuhkan bantuan penduduk desa ini. Kepala desa, jangan dengarkan omong kosongnya, dia masih sangat muda, di mana keterampilan medisnya bisa begitu tinggi. Anak botak itu berdiri dan berkata kepada kepala desa, saya curiga dia pengasuh anak yang ditemukan oleh tentara ini dan dengan sengaja menipu kami. Ya, Kepala desa, menurutku Bal benar. Jalan naik turun gunung telah diblokir oleh kelompok tentara ini. Jika mereka bukan rekan dari kelompok tentara ini, bagaimana mereka bisa naik? Seorang pria muda yang cerdas di antara kerumunan juga dengan cepat berbicara kepada kepala desa. Ekspresi kepala desa itu suram, dan dia merasa bahwa pria botak itu berurusan dengan kata-kata pemuda itu. Dia melirik Lin Yu. Ekspresinya ragu-ragu, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara tembakan keras di sampingnya, dan semua orang begitu ketakutan hingga tubuh mereka gemetar pada saat yang sama. Pagar besi barak telah dibuka, dan puluhan tentara yang membawa senapan muncul dari situ. Kapten sebelumnya mengikutinya. Para tentara itu berdesak-desakan, memimpin orang-orang untuk berjalan cepat ke Ani, dan berbisik kepada Ani, Anda adalah Presiden American Medical Association, bukan? Silakan ikut kami. Tidak, kamu tidak bisa membiarkan dia masuk. Kerumunan itu tiba-tiba berteriak. Ekspresi kapten berubah menjadi dingin, dan dia segera mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke seorang penduduk desa di depannya. Dia berkata dengan suara dingin, Kepala suku punya perintah, jika ada yang berani menyakiti Presiden Ani, dia akan ditembak di tempat. Ketika dia mengatakan ini, dia sangat aura, tanpa sedikit pun dilebih-lebihkan, jelas menggerakkan kebenaran. Jika Presiden Asosiasi Medis AS membuat dua kekurangan di China, masalahnya akan serius, dan bahkan perselisihan internasional yang besar akan terjadi pada saat itu, jadi mereka tidak boleh membiarkan ini terjadi. Jika orang bodoh ini benar-benar berani melakukan kesalahan, maka dia akan menembak tanpa ragu. Ayo, tembak,
Ini kematian. Ya, bertarunglah dengan mereka, kita tidak akan bertahan dengan cara ini. Penonton tidak takut sedikit pun, malah sedikit jengkel dengan kata-kata sang kapten, kembali berteriak-teriak haru, dan langsung mengerumuni mereka. Pengadilan kematian. Ekspresi kapten menjadi dingin, dan dia segera menarik pelatuk. Pada saat yang sama, Lin Yu meraih tangannya seperti kilat dan bergerak ke atas. Ledakan. Ada suara keras lain, dan peluru melesat ke langit. Kapten itu tampak sangat kesal, menoleh dan dengan tegas berkata kepada Lin Yu, "Siapa kamu?" "Dia Jiarong." Lin Yu berkata dengan ringan, "Biarkan aku berbicara dengan penduduk desa ini." Dia ingin warga membantu, jadi dia tidak mau mengintensifkan konflik, apalagi melihat kematian orang karena konflik, karena sudah cukup banyak orang yang terbunuh oleh virus. "Dia Jiarong." Ketika kapten mendengar kata-kata Lin Yu, ekspresinya tiba-tiba terangkat, dan dia berkata dengan gembira, "Kamu adalah dokter jenius He Jiarong dan He Jiarong di ibu kota Hui Sengtang." "Ya, kenapa? Kamu mengenalku?" Lin Yu berkata dengan beberapa keraguan. Kapten tidak menjawabnya, wajahnya tiba-tiba, dan kemudian dia memberi hormat pada Lin Yu dengan ekspresi serius, "Tuan He, atas nama grup keempat dan perusahaan keenam, saya berterima kasih atas anugerah penyelamatan hidup Anda." Lin Yu terkejut sedikit, dan kemudian segera mengerti apa yang sedang terjadi, dan bertanya, "Obat yang dipercayakan Sukian untuk dikirim telah diambil oleh perusahaan Anda. Apa efeknya?" "Hasil yang baik." Kapten itu mengangguk dengan penuh semangat dan berkata dengan rasa terima kasih, "Kami bahkan memiliki beberapa tentara dengan gejala yang sangat parah. Setelah minum obat yang Anda kembangkan, gejala mereka mereda dan banyak rasa sakit yang hilang. Bahkan dokter ahli yang kami undang pun menghela nafas. Percayalah, saya tidak menyangka pil pengobatan China Anda memiliki efek yang begitu hebat. Sayangnya, obat-obatan ini hanya indikator dan tidak menyembuhkan akar penyebabnya." Lin Yu tersenyum sedih padanya, mendesah dengan penyesalan, dan kemudian bertanya, "Bisakah saya berbicara dengan penduduk desa ini?" "Silahkan." Kapten segera memberi isyarat mohon dengan hormat. Penduduk desa sekitarnya bingung ketika melihat kapten yang pemarah itu begitu menghormati dokter muda pengobatan Tiongkok. Mereka berhenti bersuara dan membicarakan sesuatu dengan suara pelan. "Kepala desa tua, saya akan jelaskan lagi. Jika Anda ingin sembuh dari penyakit Anda harus menemukan sumber virusnya secepat mungkin. Hanya dengan menemukan sumber penularannya secepat mungkin kita dapat menghindari lebih banyak kematian." Lin Yu berkata dengan sabar. Baru saja dia mengatakan bahwa orang-orang mereka telah mengurangi gejala setelah minum obat yang Anda kembangkan. Apakah itu benar atau palsu? Kepala desa mengerutkan kening dan melirik kapten, dan bertanya pada Lin Yu dengan curiga. "Tentu saja itu benar." Kapten segera berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, "Bolehkah saya membuat lelucon tentang hal semacam ini? Jika Anda tidak mempercayai saya, ikuti saya untuk melihatnya, Anda akan percaya setelah membacanya." Kepala desa, "Kamu tidak bisa mengikutinya, jika kamu masuk, kamu tidak bisa keluar." Pria botak di belakang langsung mengingatkan kepala desa, "Kalau mau masuk dan melihat, kita semua harus masuk dan melihat bersama. Kamu memiliki terlalu banyak orang, tidak mungkin." Kapten itu mengerutkan kening dan berkata, "Begitu banyak orang bisa masuk dan melihat, itu tidak berantakan. Nah, Anda menemukan pasien dengan penyakit ini, dan saya akan segera merawat Anda." Lin Yu juga merasa bahwa begitu banyak orang tidak bisa realistis ketika mereka masuk, jadi dia ingin menunjukkan kepada mereka demonstrasi di depan semua orang untuk membuktikan keterampilan medisnya, sehingga akan lebih meyakinkan. Dan jika Anda ingin menyelesaikan pekerjaan ideologis dari penduduk desa Dewa Gunung ini secepat mungkin, ini juga merupakan cara tercepat dan paling efektif. Kepala desa, kami tidak bisa mendengarkannya. Bagaimana jika dia membunuh orang-orang kami?
Ketika putra botak mendengar kata-kata Lin Yu, dia segera mengingatkan kepala desa. Ya, kepala desa, bukankah desa kita telah membunuh beberapa orang hanya karena mereka percaya pada dokter ahli yang dibawa oleh kelompok tentara ini? Pemuda lihai di samping juga bergema, menatap Lin Yu, dia tidak bisa sangat mempercayainya. Apa yang dikatakannya benar, beberapa pasien di desanya memang dimatikan oleh dokter ahli yang direkrut oleh TNI, karena virusnya baru saja keluar saat itu. Dokter ahli ini tidak menyangka akan menjadi virus yang serius, tetapi menganggapnya biasa saja. Mereka terinfeksi virus, jadi mereka disuntik dengan obat antivirus universal, yang mempercepat kematian orang-orang itu. Mendengar saran mereka, kepala desa ragu-ragu. Lin Yu tersenyum tenang dan berkata, "Kepala desa, kamu tidak perlu malu. Kamu hanya perlu mencari pasien dan biarkan aku merawatnya. Jika aku menyembuhkannya, maka kamu harus percaya kata-kataku dan berusaha bekerja sama denganku untuk menemukan virus. Sumber penularan, jika saya gagal dan menyembuhkan orang baik atau buruk, itu akan mengorbankan hidup saya. Anda membawa saya untuk menyembah Dewa Gunung, bagaimana dengan apa?" Ketika Ani mendengar kata-kata Lin Yu sangat gugup dan menarik Lin Yu, ekspresinya sedikit panik, dan dia mendesak dengan cemas, "Anda tahu, virus ini sangat bervariasi, dan setiap kelompok pasien berbeda. Demikian pula, jika Anda dapat menyembuhkan kelompok pasien ini, tidak berarti Anda juga dapat menyembuhkan kelompok pasien lain. Jika ada kekeliruan, maka jangan khawatir, aku tahu." Lin Yu tersenyum padanya, menepuk tangannya dengan lembut, dan berkata dengan lembut, "Pengingat Ani memang benar. Virus ini terlalu bermutasi. Virus ini telah berkembang dan menjadi semakin sulit untuk ditangani. Ketika Lin Yu melakukan ini, memang ada risiko tertentu, tetapi dia harus melakukannya. Tidak membuang waktu untuk orang-orang ini, dia perlu menemukan sumber infeksi virus secepat mungkin, menyusun rencana pengobatan yang efektif, dan segera kembali untuk merawat Ye Qingmei secepat mungkin." "Oke, ini yang kamu katakan, tidak akan ada penyesalan." Kepala desa ragu-ragu sejenak. Melihat kepastian Lin Yu, dia mengangguk dan setuju, dan kemudian bergegas ke dua orang di belakangnya untuk memberi perintah, berkata, "Desamu sudah dekat, pergi dan cari pasien." Pria botak di sebelahnya memutar matanya, seolah memikirkan sesuatu. Dia berkata kepada kepala desa, "Kepala desa, biarkan aku pergi, aku tahu situasi di desa kita yang terbaik." Mengatakan itu dia segera memanggil mereka berdua untuk lari kembali ke desa. "Kamu berbohong," dengan sangat cerdik menenun. Tiba-tiba suara sarkastik datang dari belakang Lin Yu, berbicara dalam bahasa Mandarin yang belak-belakan. Lin Yu melihat ke belakang dengan rasa ingin tahu, dan melihat bahwa Cat dari organisasi XS yang sedang berbicara. "Bohong. Kamu tidak percaya padaku." Lin Yu tersenyum tipis padanya dan bertanya, "Melihat itu percaya, kamu bertanya terlalu dini, kan?" Cade memicingkan mata ke arah Lin Yu dan mencibir, "Tidak lama lagi, tidak ada peralatan atau peralatan di sini. Apa yang Anda gunakan untuk membunuh virus di tubuh pasien dengan tangan Anda?" "Ya, tangan." Lin Yu tersenyum tipis padanya, dan berkata dengan percaya diri. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.